Dia wala rasul ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di Masjid Raya ini dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua mendapatkan pahala haji sempurna, amin. Karena dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka ajri hajjin taman hajjatuhu." Siapa yang datang ke masjid, bersegera dia ke masjid, lalu dia menyampaikan ilmu atau mendengarkan ilmu, maka ketika itu dia dapat pahala seperti pahala haji. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Jadi Bapak Ibu, biar kita semangat. Ternyata kita duduk di sini mendengarkan kajian sampai Isya, insyaallah dengan ikhlas, fokus, kita akan mendapatkan pahala haji sebagaimana kata Nabi. Jadi ini satu keutamaan yang luar biasa. Tidak ada jalan yang lebih memudahkan orang menuju surga kecuali dia belajar agama. Kita akan ujungnya ke surga nanti atau ke neraka. Tidak ada cara yang lebih tepat, paling cepat menuju surga itu kecuali dengan ilmu. Makanya ada seorang ulama di Damaskus, Suriah. Dia jadi ulama besar. Ayahnya waktu dia kecil menasihati, "Wahai," namanya Muhammad Ramdan Al-Buti, "Wahai Muhammad, kalau misalnya engkau bisa dekat kepada Allah lewat jadi tukang sampah, maka aku jadikan engkau tukang sampah." Sekolahnya sekolah spesial tukang sampah. Tapi saya tahu ternyata yang membuat orang dekat sama Allah itu bukan dia jadi presiden atau jadi bupati atau jadi apapun, tapi ketika dia belajar agama Islam, itulah yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup ini yang paling penting bagaimana kita bisa dekat kepada Allah. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Kalau orang yang sudah dekat dengan Allah, berarti hidupnya itu untuk beramal soleh. Maka ketika itu Allah akan menunjukkan jalannya di dunia. Dan ketika dia mati pasti dia husnul khatimah. Jadi itu yang kita harapkan. Maka datang kita pengajian ke sini dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau panutan kita dalam segala urusan agama dan dunia. Maka kita ikuti beliau, kita akan selamat. Taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitabullah wa sunnatur rasul, kata Nabi. Aku tinggalkan dua pedoman hidup. Kalau kalian berpegang teguh tidak akan sesat, yaitu Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pada malam hari ini adalah tentang masalah pendidikan. Tentang masalah pendidikan anak dalam keluarga dan sekolah. Saya pernah berjumpa beberapa waktu yang lalu, tidak lama lah, belum sampai 1 bulan, seorang bapak pensiunan di Jakarta. Dia pejabat nampaknya di Bulog. Tinggal sekarang dia di Bogor. Waktu itu kami ketemu di bengkel, cerita-cerita, "Ustadz, kenapa sekarang ini anak-anak kami, anak-anak kita ini sekolahnya makin tinggi dan dia tidak beradab. Kalau dulu anak-anak kecil waktu zaman kami, ada orang tua lewat kami sapa, sopan santun itu sangat tinggi. Tapi kenapa anak-anak sekarang sopan santun tidak ada? Padahal kalau dibilang dia tidak sekolah, dia sekolah. Betul ya Pak ya? Anak kita kan sekolah sebenarnya, Bu. Tapi kenapa mereka tuh tidak beradab sekarang?" Karing Ustaz mengecek, memang betul. Itu mau kita akui tidak kita akui, memang tidak beradab anak zaman sekarang ini. Sekolahnya tinggi-tinggi tapi tidak beradab. Ya yang beradab ada juga, tidak pula semuanya. Ada, mesti ada. Ini secara umum. Dia mengatakan kepada saya seperti itu. Kenapa orang hari ini anak-anak sekolah tapi tidak beradab? Karena ternyata banyak faktor. Bisa karena faktor keluarga, kemudian faktor dari gurunya, kemudian faktor dari pendidikan yang diajarkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bicara lebih jauh, ternyata dalam Al-Qur'an anak itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, Allah katakan anak sebagai perhiasan hidup. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, anaknya itu perhiasan, Bu. Anak kita perhiasan.
Kita punya emas di sini, di sini. Kita punya perhiasan. Perhiasan itu satu yang membanggakan. Orang kalau dia punya anak, anaknya sekolah tinggi, dia mesti bahagia. Anaknya kaya, bukan bahagia. Dia merasa senang, bangga. Kalau bahagia belum tentu. Dia merasa senang dan bangga. Kenapa? Dia punya perhiasan. Anak perhiasan. Kalau anak hanya sebatas perhiasan, ini orang tua rugi punya anak sebatas perhiasan. Karena orang kafir dia juga punya anak, bagi dia anak perhiasan. Karena memang anak itu perhiasan. Ketika dia belum ada dia ditunggu-tunggu. Ketika dia sudah ada disayang. Ketika dia pergi dirindukan. Dia ibarat pelangi. Ketika nampak indah, ketika hilang dirindukan. Itulah anak, anak perhiasan. Kalau bapak ibu punya anak, anak hanya sebatas perhiasan, rugi. Yang pertama. Yang kedua, anak sebagai ujian hidup, fitnah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu adalah fitnah. Fitnah ini artinya apa? Fitnah ini bapak ibu artinya dalam bahasa Arab dua minimal setahu saya. Yang pertama adalah malapetaka. Malapetaka, musibah. Yang kedua artinya adalah penghalang. Penghalang untuk bisa taat dengan Allah itu anak. Penghalang menjadikan orang masuk surga itu anak. Kalau memang anaknya levelnya nomor 2, yaitu menjadi fitnah, rugi. Malapetaka, ketika awalnya bapak ibunya rajin beribadah, semenjak dia punya anak tidak ke masjid lagi. Pikiran dia bagaimana caranya memenuhi anak ini, uangnya banyak selalu biar tidak ketinggalan sama tetangga-tetangga yang lain. Dibelikannya mobil mewah kalau memang dia kaya sekali ya, dibelikannya Honda, dibelikannya apa semua, sehingga anak ini menjadikan dia fokus yang penting membahagiakan anak, dimewah-mewahkan, dikasih makan. Tidak ada, bukan berarti salah membahagiakan anak, enggak. Tapi ketika difasilitasi sehingga kita habis-habisan mencari uang hanya untuk bagaimana anak nih jangan sampai kalah dengan anak orang lain, sehingga membuat kita tidak beribadah kepada Allah, nah ini berarti kita terhalangi untuk dekat dengan Allah, berarti anak jadi fitnah. Yang nomor 2. Yang nomor 3, anak yang lemah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 9, kalau tidak salah ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaknya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaknya kita takut meninggalkan generasi yang lemah. Anak yang ketiga, anak yang lemah. Lemah secara ekonomi tidak baik, lemah secara mental tidak baik. Tapi dari sekian lemah-lemah ini, yang paling parah ini adalah lemah agama. Lemah agama, Pak. Orang tua sekarang dia tidak kepikiran anaknya lemah agama atau tidak. Yang penting anaknya nanti uangnya banyak. Itu kayaknya yang dipikirkan sekarang. Meskipun sudah mulai banyak yang sadar. Nah, jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau orang berpikir anaknya yang penting cukup makannya, yang penting ketika nanti dia mati tidak paham agama, tidak ada masalah, ini bermasalah. Anaknya lemah. Memang sebaiknya jangan sampai lemah fisik, jangan sampai lemah ekonomi. Tapi dari sekian yang lemah ini, anak yang lemah ya, yang paling parah itu lemah agama. Makanya Nabi Yakub, bapak, ibu, Nabi Yakub itu beliau sebelum meninggal, apa yang Allah sebutkan dalam Quran? Idh hadara Ya'qubal maut. Apa artinya itu? Apa artinya itu, Pak? Idh hadara apa? Tadi saya sampaikan ya. Idh hadara Ya'qubal maut. Ketika kematian datang kepada Yakub. Idh hadara Ya'qubal maut. Ketika kematian datang kepada Yakub. Idh qala li banihi. Dia mengatakan kepada anaknya. Anaknya kan banyak itu ya, 12 orang. Nabi Yakub, kalau tidak salah 12 orang. Ketika dia mau meninggal, datang kematian kepadanya. Ini Nabi bapak ibu, jadi contoh. Dia mengatakan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah wahai anakku setelah nanti aku mati? Bapak ibu pernah tidak seperti Nabi Yakub? Nanti sebelum saya mati, saya pastikan anak-anak saya ini menyembah Allah semua. Pernah tidak berpikir seperti itu? Mungkin kebanyakan kita lebih kepada nanti sebelum saya mati, tanah yang di sana untuk anak yang ini,
tanah yang di sana untuk anak itu, ruko yang di situ kalau bisa segera dibebaskan. Saya rasa itu yang banyak di antara kita. Tapi kalau Nabi nggak seperti itu, karena mereka paham dari sekian kelemahan yang paling berbahaya lemah agama. Kalau dia tidak makan, maksimal dia mati. Tapi kalau dia murtad, tempatnya neraka. Jadi musibah dunia kecil, yang bermasalah ini musibah akhirat, musibah agama. Makanya Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mabalagha ilmina. Itu doa Nabi, Bapak Ibu. Pernah enggak kita meminta seperti itu kepada Allah? Ya Allah, jangan jadikan musibah terhadap agama. Cukuplah musibah itu yang sifatnya dunia, meninggal keluarga, mungkin miskin, itu kan musibah. Jatuh bangkrut, itu musibah, itu perkara kecil. Tapi kalau perkara agama jadi musibah, Bapak Ibu kaya tapi tidak paham agama, itu musibah itu. Dan doa Nabi berharap jangan sampai kena musibah itu yang agama. Sekarang kemarin itu Muhammadiyah, NU, MUI itu protes ke Menteri Pendidikan terkait dihilangkan kata-kata agama, akhlak dan berkebudayaan. Jadi orang lama-lama nggak punya Tuhan nanti ya. Bahkan kemarin saya baca itu ada seorang pendeta, nama pendetanya itu Gomar, pendeta Gomar dari Sulawesi kalau tidak salah. Dia protes kepada Kemenak dan Kemendikbud. Janganlah dalam buku pelajaran agama Islam itu menjelekkan agama lain, kata dia. Karena memang dalam kalimatnya di situ, dalam buku pelajaran agama anak SMP atau sanawiyah atau SMA atau madrasah aliyah itu, waktu itu memang dalam tulisan dalam buku pelajaran agama itu, Bapak Ibu, membahas tentang Quran. Jadi Quran ini adalah kitab yang paling suci, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih begitu kalimatnya. Dan dia terjaga, jangankan hurufnya, ayatnya, titiknya aja tidak berkurang dari dulu sampai sekarang. Udah 1400 tahun yang lalu, dari Nabi sampai hari ini. Alif lam mim ya alif lam mim. Dan dia paling mudah dihafal sama umatnya. Berbeda dengan kitab lain. Nah, itu kalimatnya. Berbeda dengan kitab lain. Injil, Taurat, Zabur, tidak ada jaminan dari Allah. Dan sehingga dia mudah untuk berubah. Yang membuatnya pun namanya Markus, Matius, segala macam. Itu pun tidak pernah sezaman dengan Nabi Isa. Jadi itulah keunggulan Quran. Tersinggung yang lain. Ini kan diajarkan kan memang untuk anak Islam. Kalau kayak gini juga diprotes, nanti takutnya membahas kul huwallahu ahad pun tidak boleh di sekolah, Bapak Ibu. Kul huwallahu ahad itu artinya apa? Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Kul huwallahu ahad, katakan Muhammad, Allah itu satu. Orang bilang Tuhannya 3, kita bilang 1. Tersinggung sebelah. Nah, ini nggak boleh kan lama-lama? Ini bahaya, Bapak Ibu. Tapi kita masih diam-diam juga. Allahus samad, lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada tandingan dengan Allah. Tersinggung. Kalau kayak gitu nanti lama-lama ayat kul huwallahu ahad pun tidak bisa dibahas. Tidak bisa disampaikan ke anak-anak kita. Lalu maunya gimana? Tidak usah pakai agama lah kita nih. Nah, jadi Bapak Ibu, musibah terbesar dalam hidup ini musibah agama, bukan musibah dunia. Itulah doa Nabi. Jangan sampai jadikan musibah dalam agama kami Allah, pribadi kita. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia ini target terakhir hidup ini ya Allah. Tujuan terakhir kita. Tujuan terakhir kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan dunia ini kalau kita lihat ya, mungkin di masjid kita nih ada enggak, Pak? Perjalanan manusia itu kan ada tuh di beberapa masjid. Ustadz Abi Hamdi yang buat itu kan. Tapi di kitab-kitab banyak juga itu kalau kita lihat. Perjalanan kita ini masih sepertiga aja belum sampai lagi. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Akhirat itu yang panjang itu. Yang mizannya, yang hisabnya, yang sirotnya, kontorohnya. Barulah ke surga, barulah ke neraka. Jadi dihabiskan tenaga di dunia ini. Di dunia ini bagaimana tergantungnya nanti di akhirat. Akhirat kondisi Bapak Ibu tergantung di dunia hari ini. Kemudian kata Nabi, wala mablagha ilmina. Jangan jadikan ilmu kami hanya sebatas dunia.
Jadi target terakhir berilmu hanya dunia aja. Kita boleh saja belajar paham kimia, fisika, biologi, tapi jangan sampai situ pemahaman kita, karena itu berakhir sampai dunia saja. Tapi masalah akhirat dikuasai juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lemah yang paling parah itu lemah pada agama. Makanya Nabi Yakub sebelum beliau meninggal, dia bertanya kepada anaknya, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Jangan sampai nanti dia mati, anaknya tidak beribadah, memang dia kaya raya. Jadi musibah bagi Nabi Yakub dalam kuburnya. Dia meninggalkan generasi yang nggak didik paham agama. Pertanyaannya, Bapak Ibu ini punya anak, punya cucu, sudah dididik agama dengan benar? Udah belum? Ustaz, dulu lu pengajian lah ya. Dulu bayangan awak baca roh anak gua sekolah tinggi-tinggi, beko dapat gaji tiap bulan 20 juta. Lah sampai situ saja. Yang penting anak mau makan. Kan itu yang paling banyak orang ngomong sekarang. Orang tua kan. Tak perlu dipikir Bapak Ibu yang kayak gitu. Ayam aja nggak sekolah dia makan ya. Karena rizki beda sama gaji ya kan. Setiap orang mesti punya rizki, meskipun tidak setiap orang punya gaji. Kan begitu. Nah, ini anak yang ketiga. Pertama tadi apa, Bu? Anak sebagai perhiasan. Yang kedua anak sebagai ujian. Yang ketiga anak sebagai anak lemah. Yang keempat anak sebagai musuh. Anak sebagai musuh. Allah katakan dalam surah At-Taghabun. Apa kata Allah? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Anak kalian tuh jadi musuh bagi kalian. Musuh, Pak. Bapak pernah tidak sakit hati sama anak sehingga merasa anak ini jadi musuh rasanya, Ustaz? Saya pernah beberapa kali bertanya, banyak ibu-ibu merasakan anaknya seperti musuh. Terjadi banyak sekarang. Kemarin di Jawa Barat, seorang anak, 3 orang anak membela, 3 orang anak melaporkan, ya 6 anaknya, 3 lawan 3. 3 anaknya melaporkan ayahnya ke pengadilan untuk didenda 3 miliar. Padahal ayahnya sudah 85 tahun umurnya. Didenda juga 3 miliar. Habis itu mati satu anaknya dari 3 orang tadi. Padahal kata ayahnya, saya menyekolahkan mereka aja lebih dari 3 miliar. Sekarang mereka tuntut pula saya 3 miliar. Harusnya saya ini istirahat karena sudah tua, beribadah lagi. Malah mereka pusingkan saya dengan denda-denda ini. Di Sulawesi ada juga kemarin. Seorang anak laki-laki melaporkan ibunya ke Polres. Pak Kapolres tidak mau menerima, malah dikasihnya tausiah anak itu. Tapi dilaporkannya juga. Ini anak durhaka, jadi musuh kan jadinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak itu durhaka kepada orang tua di waktu besar, itu berawal durhakanya orang tua kepada anak di waktu kecil. Bagaimana orang tua durhaka kepada anak ketika kecil? Ketika tidak dia pahamkan Quran dan Sunnah kepada anaknya. Dia lebih pahamkan anaknya menari, melagu-lagu, berjoget-joget, tapi tidak dia pahamkan siapa Tuhannya. Dia pahamkan siapa nabinya. Dia pahamkan apa perintah agamanya. Tidak dipahamkan sama dia. Sehingga Allah balas ketika tua durhaka anaknya sama dia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dunia seperti itu, anak sebagai musuh. Ini yang paling ngeri nih. Anak sebagai musuh, Pak. Dan di hari kiamat bisa juga anak jadi musuh. Ketika bapak ibunya sudah mantap dengan amal soleh, lalu ketika itu anaknya ternyata mabuk di dunia, nggak dipahamkan dengan akhirat, dengan agama, anaknya protes kepada Allah. Ya Allah, ini orang tua saya tidak mendidik saya di dunia dengan agama yang benar. Tolong bawa mereka dengan saya ke neraka. Dibawanya nanti itu. Karena dalam Quran itu tidak ada diperintahkan, wahai guru jagalah murid, tidak ada. Yang ada, wahai orang tua jaga dirimu dan keluargamu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi semua itu Bapak Ibu ternyata berawal dari keluarga, bukan dari sekolah. Makanya seorang ulama dari Arab Saudi, Dr. Ahmad Shantut namanya, dia peneliti pendidikan selama 33 tahun. Apa kata dia? Pendidikan abad modern hari ini itu gagal, kata dia. Gagal pendidikan abad modern. Justru pendidikan yang gak modern-modern itu mantap, kata dia. Versi dia. Kenapa? Kata dia. Karena hari ini orang menjadikan sekolah itu sekolah. Harusnya jadikanlah sekolah itu rumah, bukan sekolah.
Sekolah itu rumah. Kalaupun ada juga sekolah sebagaimana hari ini, itu sifatnya tambahan aja, tidak menjadi inti. Khususnya anak di bawah 10 tahun, itu jadikan sekolah itu rumah. Kalau dijadikan sekolah itu sekolah, disitulah gagal pendidikan. Apalagi kalau sekolahnya makin hari makin mewah, dibuat mewah, harga mahal, makin mewah, makin mewah. Itu mental anak tidak ada itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak faktor sebenarnya kenapa anak kita hari ini kok nampaknya nakal, kurang beradab sama orang tua. Banyak faktor. Jadi Bapak Ibu, kita berawal dari keluarga ini. Ada dalam Al-Quran seorang manusia, dia bukan seorang nabi, tapi keluarganya selevel dengan nabi. Bahkan mengalahkan keluarga 2 nabi. Dan dalam Al-Quran nama keluarganya menjadi nama surat dalam Al-Quran. Apa tuh Pak? Surat apa? Luqman apa? Ali Imran. Apa Pak? Dia bukan seorang nabi, tapi keluarganya selevel keluarga nabi, bahkan mengalahkan 2 nabi sekaligus. Dia orang biasa kayak kita juga, tapi keluarganya setara dengan keluarga nabi, bahkan mengalahkan keluarga 2 nabi. Siapa dia? Ali Imran. Ali Imran. Kalau Ali itu kan artinya keluarga, Imran artinya apa Bu? Imran, namanya aja Imran kan. Kalau Ali Imran berarti keluarga Imran. Imran ini bukan nabi, tapi keluarganya selevel dengan keluarga nabi. Apa kata Allah? Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah sama kan? Allah telah memilih Adam. Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Allah pilih Adam, Allah pilih Nuh. Wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Nabi Ibrahim maksudnya. Siapa anaknya? Ismail, keluarganya Allah pilih. Wa ala Imran, dan keluarga Imran Bapak Ibu. Bayangkan nih, ini bukan nabi, orang biasa, tapi disebutkan dalam Quran setara selevel penyebutannya dengan keluarga nabi. Bahkan mengalahkan keluarga 2 nabi sekaligus. Siapa? Keluarga Nabi Nuh sama keluarga Nabi Lut. Dalam surat At-Tahrim ayat 10, 11, 12. Ayat 10 kata Allah, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah berikan contoh bagaimana kafirnya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ayat 10. Ayat 11, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ayat 11-nya lain lagi. Kalau ayat 10 suaminya beriman, istrinya kafir. Nabi Nuh, Nabi Lut kan beriman, istrinya yang kedua-duanya kafir. Tapi ayat 11, istri Fir'aun disebutkan oleh Allah, istrinya beriman, suaminya kafir. Kalau Bapak Ibu kan keduanya beriman ya. Alhamdulillah. Ini Nabi punya istri kafir, bayangkan. Tapi sementara Fir'aun punya istri beriman. Ayat 10 sudah menceritakan tentang Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya kafir. Berarti kan keluarga dia gagal. Lalu apakah salah Nabi Nuh? Enggak. Yang namanya hidayah itu Allah yang ngasih. Ayat 12-nya, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Allah katakan, adapun Maryam yang menjaga kehormatannya. Maryam ini anak siapa ini? Anak Imran. Istri Imran namanya Hana, punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa alaihissalam. Ini Imran punya anak Maryam, punya cucu namanya Isa. Masya Allah Bapak Ibu. Cuman Maryam ini gak punya suami ya. Dia punya anak langsung gitu aja Allah kasih. Jadi ada teka-teki, sebutkan siapa yang gak punya bapak. Nabi Isa. Memang Allah titipkan langsung ruh ke dalam rahimnya Maryam. Kalau anak-anak sekarang banyak juga nggak ada bapaknya, cuman beda cerita. Nggak mau kalah sama Maryam katanya. Kiranya salah teori. Kalau Maryam memang Allah titipkan dan jadi nabi anaknya. Kalau sekarang maling kundang, ya kan? Nah jadi Bapak Ibu, Masya Allah ini orang biasa tapi levelnya
bisa mengalahkan keluarga dua nabi. Ini Maryam. Imran. Ada apa? Berawal dari istrinya kiranya. Namanya Hana. Ketika Hana mengandung, yang dikandungannya kan Maryam. Apa Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 35. Hana waktu itu berdoa, Bapak Ibu. Apa doa Hana? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiun alim. Ya Allah, aku bernazar, apa yang ada dalam perutku ini, dalam rahim saya ini, yang saya kandung sekarang ini, anak saya ini, aku wakafkan ya Allah. Aku nazarkan, aku wakafkan untuk berbakti kepada Baitul Maqdis. Intinya dia meniatkan ketika sebelum lahir bayinya, anaknya, ini untuk Allah anak ini. Adakah Bapak Ibu sekarang ketika dulu mungkin punya anak, mengandung anak, ini anak saya ini untuk agama Allah, pernah nggak kayak gitu? Mesti rata-rata untuk dunia, untuk biar nanti dia banyak uangnya seperti Korun, biar nanti dia pejabat hebat korupsi seperti Fir'aun. Itu jadinya banyak begitu. Orang punya anak lebih kepada perhiasan aja. Kalau tidak punya anak rasanya gimana Ustaz ya? Ya begitulah nih. Tidak dipahamkan agama. Yang pertama tadi kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, ternyata lahirlah anaknya Maryam karena diniatkannya semenjak dalam rahim, dan Maryam melahirkan Nabi mulia namanya Isa alaihissalam. Nah, jadi ternyata dari keluarga, dan keluarga itu dari istrinya. Nah, cuman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi sedikit perhatian yang pertama dari sisi ayah dulu nih kita bahas. Ayah. Ternyata rusaknya anak itu Bapak Ibu berawal dari ayahnya, bukan ibunya. Meskipun ibunya yang sehari-hari dengan dia, tapi yang merusak itu ayah. Ayah Bapak Ibu. Kata Ibnu Qayyim, kebanyakan dari durhakanya anak kepada orang tua itu min kibalil aba, karena durhakanya orang tua dari sisi ayahnya. Ayahnya yang paling berbahaya. Misalnya begini nak, ibunya waktu pagi bilang ke anaknya, nak jangan makan pakai tangan kiri. La ta'kul bishimal fa inna syaiton ya'kul bishimal. Kan tidak boleh makan pakai tangan kiri, minum tangan kiri kan Bapak Ibu ya. Masih ada dari antara Bapak Ibu yang makan pakai tangan kiri. Itu setan makan pakai tangan kiri itu. Karena hadisnya begitu. Saya ada jamaah makan pakai tangan kiri juga, bingung saya. Dulu ada seorang sahabat makan pakai tangan kiri, ditegur, jangan pakai tangan kiri. Saya tidak bisa ya Rasulullah. Nah semenjak itu tangan kiri ini nggak bisa lagi diangkat, bisa. Diingatkan tidak mau, sombong. Ibunya bilang jangan makan pakai tangan kiri ya nak, pakai Bismillah pakai tangan kanan, karena yang tangan kiri setan. Pas makan pagi, pas makan siang diulangnya lagi, pas makan malam diulang lagi. Habis itu ayahnya pulang malam pulang kerja, ayah pulang malam pulang kerja, langsung ambil air minum pakai tangan kiri. Dilihat sama anaknya. Itu yang diajarkan sama ibunya tuh hilang semua tuh. Karena yang jadi ayah itulah jadi pemimpin. Jadi kerusakan anak itu berawal dari ayahnya. Bapak Ibu, ada kisah Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang nggak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz? Ibu, ada yang belum kenal Umar bin Abdul Aziz? Tahu enggak? Umar bin Khattab tahu? Tahu. Kalau Umar bin Abdul Aziz tahu enggak? Itu cicitnya dari Umar bin Khattab itu. Khalifah itu kan 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 aja cuman. Tapi oleh ulama dimasukkan satu lagi yang nomor 5, namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Saking tentramnya, saking sejahteranya rakyatnya di waktu itu, dia yang memimpin, Umar bin Abdul Aziz. Dia memimpin waktu itu cuma 2,5 tahun. Tapi sampai-sampai orang untuk menerima zakat pun tidak ada. Saking waktu itu sejahteranya negeri dibuatnya, dengan keadilannya, dengan ilmunya, segala macamnya. Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada orang menerima zakat waktu itu. Tidak ada yang mau menerima zakat. Kalau sekarang ini kan, jangankan dikasih, minta duluan zakat. Dulu tidak ada, karena tercukupi semua masyarakat waktu itu. Mau dikasih zakat, tidak, saya dah cukup. Dikasih zakat, tidak, saya dah cukup.
Umar bin Abdul Aziz tuh pemerintahan dia waktu itu 2,5 tahun. Umar bin Abdul Aziz Bapak Ibu, waktu dia kecil itu kan dia punya guru namanya Shalih bin Kaisan. Shalih bin Kaisan ini seorang guru yang luar biasa. Sampailah sekali waktu Umar bin Abdul Aziz ini terlambat sholat ke masjid. Umar bin Abdul Aziz punya ayah namanya Abdul Aziz bin Marwan. Tinggalnya di Mesir sama ibunya. Anaknya tinggal di Madinah. Mesir Madinah itu 1 bulan perjalanan waktu itu. Meskipun ayahnya jauh, tapi kontrol ayahnya terhadap anak kuat. Bahkan ayahnya tahu Umar bin Abdul Aziz ini pernah dia terlambat datang ke masjid berjamaah. Dicek sama ayahnya, disuruhnya gurunya mencek. Apa sebab anak saya terlambat ke masjid berjamaah? Bukan tidak sholat berjamaah, terlambat berjamaah. Dicek sama gurunya. Kata gurunya, oh kiranya Umar bin Abdul Aziz ini terlambat ke masjid gara-gara suka nyisir rambut. Suka menyisir rambut. Terlambat, terlalu lama nyisir rambutnya tuh. Makanya kadang-kadang bapak ini sebagian digundulnya kepalanya biar tidak nyisir lagi gitu ya. Dan irit, tidak usah potong rambut, penting gundul aja, dah selesai. Apa kata ayahnya Umar bin Abdul Aziz? Gundul kepala anak saya tuh biar tidak terlambat lagi ke masjid dia. Ayahnya jauh di Mesir, anaknya di Madinah 1 bulan perjalanan. Tapi sampai tingkatan berjamaah ke masjid ayahnya tahu. Seorang ayah banyak di luar, tapi kontrolnya kuat. Sama juga Nabi Yusuf. Bapak Ibu tahu kisah Nabi Yusuf kan? Bagaimana Nabi Yusuf ditipu untuk melakukan perbuatan yang haram, zina, sama istri raja waktu itu. Tahu kan kisahnya? Ada yang mengatakan Zulaiha, ada yang bilang kayak gitu. Tapi tidak ada nama yang jelas, tidak ada riwayat yang jelas bahwa ada namanya yang seperti itu. Mungkin orang menyebut biar mudah aja memberikan contoh, mungkin saya rasa demikian. Jadi istri raja ini suka sama Nabi Yusuf. Bagaimana caranya Nabi Yusuf ini ditipunya, masuklah ke kamar dia. Dalam Quran Allah sebutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Apa kata Allah dalam Al-Quran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Walaqad hammat bihi. Perempuan tuh suka sama Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Nabi Yusuf udah mulai ada rasa suka. Namanya berjumpa lagi perempuan di satu ruangan, hanya mereka berdua saja. Tapi Nabi Yusuf waktu itu tidak jadi dilakukannya perbuatan haram itu. Apa coba? Kata Allah, laula arra'a burhana rabbih. Kenapa? Karena waktu itu dia melihat kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah kepada Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf tidak melakukan perbuatan haram itu apa coba? Oleh ulama tafsir dijelaskan, ia waktu itu terbayang sama dia ayahnya Yakub. Ayahnya yang terbayang sama dia, bukan ibunya. Terbayang sama dia ayahnya Yakub. Seolah-olah Nabi Yakub mengatakan kepada Yusuf anaknya, wahai Yusuf, kamu jangan lakukan yang seperti itu. Itu pekerjaan orang-orang bodoh. Kamu akan diangkat jadi nabi, jangan jadi orang bodoh kamu. Sadar dia, lari dia. Yang teringat sama dia siapa? Ayahnya, bukan ibunya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya baca dalam buku Sentuhan Parenting Nabawi karangan Ustadz Budi Azhari, pakar parenting nabawi Indonesia. Itu kata beliau, penyebab kerusakan anak sebenarnya dari ayah, bukan dari ibu. Padahal ayah ini sering di luar rumah. Ayahnya hanya berpikir yang penting cari uang, tapi nggak berpikir pendidikan anak. Itu salah itu. Makanya tadi dikatakan Dr. Ahmad Syantut, pendidikan abad modern hari ini gagal. Kenapa? Karena orang menjadikan sekolah itu sekolah. Harusnya sekolah itu adalah rumah. Tapi rumah kalau mau jadi sekolah, kalau bapak ibunya nggak paham pendidikan ya susah juga. Mau gimana? Nah, ini dari sisi ayah nih. Kemudian bapak ibu yang dimuliakan Allah, dari sisi guru. Ibu terakhir aja. Kalau sempat nanti kita sebutkan karena waktu sedikit lagi. Dari sisi guru, ada dulu istilah guru, pahlawan tanpa apa saatnya biasanya pahlawan tanpa tanda jasa. Itu masih berlaku enggak hari ini tuh kira-kira? Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Saya juga guru Bapak Ibu di pesantren. Jadi bagi saya ini perkataan luar biasa ini. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Apa benar itu masih berlaku hari ini?
Bukannya guru hari ini mengejar sertifikasi. Oh iya, Ustaz ini menyerang-nyerang guru. Enggak. Kita bela guru nanti, tenang aja. Jadi kalau saya baca dari tulisan Dr. Adian Husaini, pakar pendidikan di Indonesia hari ini, itulah kadang-kadang guru ini memang harus betul-betul ikhlas karena Allah. Yang digaji itu adalah kerjanya, bukan keikhlasannya. Tapi ketika seorang guru tidak ada keikhlasannya, anak itu tidak berkah ilmu yang disampaikan kepadanya. Ditambah lagi pula sekarang guru pun tidak bisa ngapa-ngapa. Dicubit sikit lapor HAM, kan susah juga jadinya. Bapak Ibu tahu tidak seorang Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, yang kata Nabi sebaik-baik pasukan-pasukan dia, sebaik tentara-tentara dia, sebaik pemimpin-pemimpin dia yang akan menaklukkan Konstantinopel. Ternyata yang bisa menaklukkan siapa? Di antaranya salah satunya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih umur 21 tahun sudah jadi sultan dia. Dulu waktu dia umur 8 tahun hampir tidak selesai hafalan Qur'annya. Karena dia meremehkan guru. Dia anak khalifah, anak presiden kalau sekarang. Nama ayahnya Sultan Murad II. Sultan Murad II. Anaknya Muhammad Al-Fatih. Dia selalu meremehkan guru. Kata ayahnya, oh tidak bisa nampaknya. Ganti guru. Gurunya diganti. Namanya Ahmad Quroni. Ahmad Quroni Bapak Ibu. Ahmad Quroni ini guru yang tegas tapi jelas. Digantilah gurunya Ahmad Quroni. Tapi sebelum itu ketemu sama ayahnya dulu, sang khalifah Sultan Murad II. Wahai Syekh Ahmad Quroni, anggaplah ini kayu. Ini saya kasih kayu. Anak saya tuh suka meremehkan guru dia. Tolong kayu ini pukulkan sama dia kalau dia macam-macam. Ditemukanlah Muhammad Al-Fatih sama gurunya Ahmad Quroni berjumpa. Apa kata gurunya? Saya guru baru bagi kamu Muhammad Al-Fatih. Jangan remeh-remehkan guru, tidak dapat ilmu nanti. Ketawa Muhammad Al-Fatih, tidak percaya dia. Diremehkannya guru pak. Diremehkannya guru barunya nih. Kalau kamu meremehkan, saya pukul pakai kayu nih. Diremehkannya gurunya yang baru Ahmad Quroni. Dipikirnya Syekh Ahmad Quroni takut sama dia. Padahal tadi sudah jelas kontraknya sama ayahnya kan. Kalau macam-macam pukulnya, langsung dipukulnya. Langsung hafal Quran. Hafal dia 30 juz. Jadi pukulan itu tidak bisa dihilangkan. Tapi kalau pukulan berlebihan bahaya. Tapi pukulan itu kata orang Arab itu membuat orang beradab. Bapak-bapak ibu, bapak-bapak ibu-ibu, dulu kalau ada orang tua lewat kan disapa ya nak. Ibu ayah kita gitu aja udah takut kita kan. Guru kita gitu aja sedikit udah takut kita kan. Dikasihnya kode mata aja udah takut kita. Dulu zaman saya masih dapat lah itu. Tahu enggak apa sebabnya kayak gitu? Karena kalau ngaji dulu kan ada kayu ya. Rotan kan? Jadi enggak? Beradab enggak? Beradab. Sekarang enggak ada, enggak boleh. HAM. Jadi anak ini enggak jadi adab. Jadi guru pun mau maksa susah juga. Akhirnya kata guru, terserah kalian lah mau jadi apa kalian terserah. Yang penting ibu sama bapak tiap bulan dapat gaji gitu. Karena guru pun dapat patah juga semangatnya ngajarin anak nih. Ya udahlah. Apalagi sekarang pikiran orang kan yang namanya sekolah ini cari uang. Dulu orang cari uang untuk sekolah, sekarang sekolah untuk cari uang. Itu udah salah niat seperti itu. Tapi mau gimana lagi, terjadi. Ditambah lagi anak enggak boleh digituin. Sampai saya pernah itu datang guru SD ke rumah, tanya jawab, Ustaz, saya saat kemarin murid saya itu SD, ibu macam-macam cubit-cubit, saya lapor katanya. Guru digitukan Pak. Jadi gimana anak itu mau beradab? Guru aja nggak dikasih leluasa. Muhammad Al-Fatih aja bisa jadi sultan hafal Quran itu gara-gara dipukul sama gurunya. Bukan berarti kita mukul-mukul, bukanlah kayak gitu kayaknya. Siapa yang mau dipukul pula kan? Siapa yang tega anak yang dipukul? Orang zaman dulu anaknya kelahi di sekolah dipukul sama guru, pulang ke rumah lapor sama ayah, ditambah sama ayah, ya enggak? Kalau sekarang, ibu, bapak saya nggak pernah mukul malah kalian pukul, nah, terbalik. Tapi enggak beradab anak sekarang tuh Bapak Ibu. Sekali lagi bukan secara umum ya, ada juga yang baik ada. Tapi secara umum, ini karena kita ceramah keliling-keliling, terus dia sekolah juga, cerita sama guru-guru, cerita sama orang tua. Ini hari ini yang dirasakan orang tua, ya kan Bu kan? Mau nggak mau ini yang kita rasakan sekarang. Nah jadi Bapak Ibu,
dari sisi guru. Kemudian dari sisi kurikulum, ini juga salah kita sekarang. Ada 3 istilah yang namanya ya. Pertama intrakurikuler, yang kedua kokurikuler, yang ketiga ekstrakurikuler. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang guru tahu nih kayaknya. Tidak mungkin tidak tahu, saya rasa tahu. Intrakurikuler. Intrakurikuler itu apa? Pelajaran-pelajaran inti, sangat inti. Seperti misalnya bahasa Indonesia, apalagi Pak? Matematika. Saya dulu waktu UN itu bahasa Inggris, ya kan? Pokoknya yang intilah. Intrakurikuler. Nanti ada namanya kokurikuler. Kokurikuler itu pergi ke museum, pergi ke mana untuk memperhatikan mana contoh-contoh barang yang memang sangat betul-betul jadi situs cagar alam. Intinya kayak gitulah. Sedikit. Intrakurikuler yang inti, kokurikuler itu untuk pemantapan ke lapangan. Ada yang ketiga namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini apa artinya? Ekstrakurikuler itu adalah tambahan. Bagi yang mau silakan, yang tidak silakan. Contohnya apa? Main futsal, bela diri, apa lagi? Melagu, menyanyi, berjoget. Dimasukkan di situ Quran, baca Quran. Baca Quran itu ekstrakurikuler itu, baca Quran. Padahal Quran itu kan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang itu akan beradab kalau didekatkan dengan Quran, diajarkan Quran, dia akan beradab. Nabi Muhammad diutus innama bu'istu liutamima makarimal akhlak kan? Ngajarkan adab, ngajarkan akhlak. Nabi Muhammad lewat apa? Quran. Tapi di kurikulum kita belajar Quran itu masuk ekstrakurikuler. Harusnya intrakurikuler dia. Jangan ekstrakurikuler. Jadi menghafal belajar Quran selevel dengan main futsal. Seolah-olah begitu Bapak Ibu. Ini saya baca dari artikel Dr. Aden Husaini, pakar pendidikan. Jadi dalam Islam yang nomor 1 itu adab. Ta'addabu summa ta'allamu, kata Umar bin Khattab. Beradab dulu baru berilmu. Kalau sekarang adab tidak ditekankan, yang ditekankan tuh ilmu aja. Makanya kalau orang cuman kecerdasan yang diandalkan, ilmunya saja yang diajarkan, adab tidak diperhatikan, nanti kita mempersiapkan orang cerdas tapi jahat. Orang cerdas tapi jahat. Kenapa? Bukan adab yang nomor 1. Padahal adab itu 2/3 agama, 1/3 baru ilmu. 2/3 agama nih, kalau agama kita dibagi 3 nih, Islam nih, 2/3 adab, 1/3 ilmu Bapak Ibu. Jadi beradab dulu baru berilmu. Dalam dunia pendidikan ada 3 Bapak Ibu. Satu namanya ilmu 5%, skill 10%, attitude, sikap atau adab akhlak 85%. Jadi ternyata hari ini yang adab itu ditinggalkan. Adab itu di mana letaknya? Di agama. Makanya banyak orang ketika anaknya sudah banyak hartanya, berhasil di masa akan datang, tapi dia menyesal punya anak. Tidak didekatkannya dengan agama, dengan ulama, dengan orang soleh. Dia yang penting anaknya berhasil sekolah ke Amerika, nanti gaji 20 juta sebulan. Anak saya tidak sholat subuh berjamaah, tidak ada masalah. Yang penting anak saya kaya. Sehingga apa? Jadilah anaknya cuman cerdas tapi tidak beradab. Makanya seorang guru, kalau dia ternyata bisa diwakili dengan teknologi seperti ini, HP atau Google, maka hari ini kita nggak butuh guru. Kalau misalnya seorang guru bisa diwakili dengan teknologi. Karena teknologi seperti Google itu Pak, Google itu lebih hebat daripada profesor. Makanya kata orang profesor Google. Tapi seorang guru tidak bisa digantikan dengan teknologi. Kenapa? Karena seorang guru dia memberikan nilai. Nilai artinya apa? Suri tauladan, adab, sopan santun. Seorang guru mengajarkan itu. Jadi sekarang ini sebenarnya yang paling penting nomor 1 adalah adab diajarkan. Adab, akhlak itu nomor 1 Bapak Ibu. Kalau hanya sebatas menyampaikan informasi dari otak ke otak, itu tadi berarti kita bisa diwakili dengan teknologi. Karena Google lebih hebat daripada kita. Tapi seorang guru dia memberikan nilai, suri tauladan. Makanya kalau ada anak-anak tamat S1 sekarang, gayanya gaya-gaya preman. Saya banyak ketemu waktu kuliah dulu, S2, S3 sekarang. Anak S1 mau jadi guru bentar lagi, mau wisuda, rambutnya metal, warna-warni. Gimana mau jadi guru kayak gitu?
Apa yang mau diarahkan sama anaknya? Padahal nomor satu itu adab kepada anak. Nah jadi Bapak Ibu banyak sekali ya, dari ayah, tadi Ibu belum sempat kita bahas, dari kurikulum, dari guru, dari sekolah juga. Jadi akhirnya pada kesimpulan orang banyak mengatakan kenapa anak sekarang 2000 tahun 2000 ke atas lahirnya lah, itu Ustaz sekarang nggak beradab katanya. Banyak kayak itu saya dengar Bapak Ibu. Anak SD aja udah merokok, ayahnya bro dipanggilnya Pak. Coba, apa nggak bahaya ini kan? Bro katanya sama ayahnya. Na'udzubillah. Kalau dulu zaman bapak, zaman ibu, nggak ada kayak gitu ya kan? Baru aja ibu kita, bapak kita ngasih kode mata, udah takut kita kan? Lewat orang tua Pak, Bu. Sekarang nggak ada. Karena apa? Kita hanya mengejar kecerdasan otak saja. Yang penting anak ini pintar. Nggak. Yang penting dia beradab. Kalau dia beradab, saya yakin dia akan pintar itu. Terang hatinya, bersih hatinya. Allah kasih dia mudah untuk menghafal. Allah kasih dia mudah untuk memahami sesuatu. Jadi teringatlah pesan Umar bin Khattab tadi, beradablah dulu baru berilmu. Ajari adab dulu baru ajari ilmu. Jangan langsung ilmu, adab tidak diajari. Kalau ternyata ilmu langsung tanpa belajar adab, berarti nanti kita menyiapkan monster-monster di masa akan datang. Makanya kata KPK, orang yang korupsi itu rata-rata yang udah S2. Kalau SMA belum lagi ini. Karena makin tinggi dia sekolah kan, harusnya kan makin baik. Ini enggak, makin tinggi dia sekolah, makin enggak jelas. Saya bicara kayak gini Bapak Ibu, bukan berarti saya menyalahkan. Soalnya saya pun juga sekolah ya. Formal, saya sekolah formal. Makanya kata Dr. Adian Husaini, pendidikan tuh beda sama sekolah kata dia. Orang sekolah nih terlalu meremehkan orang enggak sekolah. Padahal sekolah nih umurnya baru 300 tahun. Bapak tahu sejarah sekolah itu abad 17. Sekarang kan abad 21. Kalau mau dibilang baru 300 tahun umur sekolah itu. Dulu justru banyak orang dia tidak sekolah formal, non formal bahkan informal. Non formal bahkan non formal, informal. Buya Hamka itu non formal dia tuh. Hebat dia. Sahabat-sahabat juga seperti itu. Dulu sejarah sekolah ini adanya di Inggris Bapak Ibu. Di Inggris itu ketemulah mesin uap, lalu perkembangan industri cari karyawan. Biar ada karyawan dibuat sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Pengen jadi cari karyawan. Setelah itu dapat karyawan, ternyata sekolahnya masih lanjut sampai sekarang. Nah itu. Akhirnya orang kalau udah sekolah mentalnya selalu karyawan. Kan? Selalu karyawan. Nah jadi sekolah tetap juga sekolah. Karena memang sekarang zamannya sekolah. Tapi orang sekolah tidak boleh meremehkan orang nggak sekolah. Karena orang Jakarta, saya dapat artikel itu saya baca, tulisan Dr. Adian Husaini, orang Jakarta tinggi-tinggi pendidikannya, atau orang di kota, tapi dia tidak tahu di mana buang sampah. Tapi orang di kampung, dia tidak sekolah tinggi sampai S3, tapi kalau ketemu orang dia sopan santun, budi pekertinya tinggi, dia ngajak orang, dia ada basa-basi, luar biasa. Itu yang diinginkan malah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang tersinggung segala macam, tapi ini memang keresahan kita terhadap anak-anak kita hari ini dan pendidikan kita hari ini. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian, sudah lewat waktu, saya mohon maaf yang kedua kalinya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.